saya akan menyampaikan salah satu contoh kehidupan bertoleransi yang menjadi saudara itu, melampaui toleransi sampai kepada kemanusiaan dan bahkan kemudian melampaui itu menjadi bersaudara. Yang mau saya ceritakan ini tentang sebuah lembaga, tapi lembaga ini cair. Lembaga cair itu lembaga yang tidak didaftarkan di notaris, tidak punya akte notaris, juga tidak didaftarkan di Kemenhukam. Ya, tidak. Jadi lembaga ini lembaga yang sangat cair. Lembaga cair ini mempunyai prinsip, yaitu sinten remen mau menjadi anggota tidak usah daftar, mau keluar dari anggota tidak usah pamit, tidak usah menyatakan keluar, masuk bebas, keluar juga bebas. Apa itu lembaga yang saya mau ceritakan ini? Bernama Sobat. Sobat. Dalam bahasa Indonesia ada sahabat. Nah, sebenarnya sahabat juga sama dengan sobat. Lembaga ini itu didirikan oleh 3 lembaga ketat. Jadi ada 3 lembaga yang ketat. Kalau yang didirikan itu cair, yang ini ketat. 3 lembaga ketat itu yaitu 1 pesantren Edi Mancoro Gedangan Salatiga, 2 Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa Salatiga, dan yang ketiga itu adalah Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan Salatiga. Jadi ada pesantren Edi Mancoro, Sinode GKJ, dan Lembaga Percik, ketiganya ada di Salatiga. Nah, ketiga lembaga ini pada tanggal 26 sampai 27 Juni tahun 2002 itu membuat keputusan bersama. Ketiganya ini bersepakat untuk mengundang para ulama dan pendeta di seluruh Jawa Tengah untuk menginap di pesantren Edi Mancoro Gedangan Salatiga itu. Ini seperti diketahui bahwa pesantren ini didirikan oleh Jandi Asuh, terutama pada waktu itu ya, oleh Kyai Haji Mahfud Ridwan almarhum. Ya. Jadi pada waktu itu beliaunya masih sugeng, masih sangat sehat, dan bersama-sama dengan Sinode GKJ, wakil dari Sinode GKJ dan wakil dari Lembaga Percik, mengundang seluruh ulama dan pendeta di seluruh Jawa Tengah. Tentu saja tidak semua, dalam arti semua siapapun juga, tetapi ada 1 atau 2 orang dari setiap kota itu yang diundang untuk hadir, dan mereka dipersilakan untuk menginap di pesantren Edi Mancoro itu. Nah, di pesantren Edi Mancoro itu mereka diminta untuk menginap, dipersilakan untuk menginap, dan tidak ada acara pasti, tidak ada acara yang disusun secara ketat begini atau begini, tidak ada. Ya, mereka hanya dipersilakan untuk menginap. Memang ada juga percakapan, ada topik utama yang dipercakapkan dalam pertemuan itu, dan topik itu diberi judul atau topiknya itu tentang menghilangkan sakit hati antar umat yang lahir oleh sejarah. Menghilangkan sakit hati oleh umat yang lahir oleh sejarah. Tetapi sebenarnya suasananya itu suasana yang sangat bebas. Jadi mereka tidak sekali lagi tidak ketat gitu ya. Yang penting memang Anda saya undang, dan kemudian
Anda kami undang dan kemudian silakan untuk hidup bersama selama 2 hari di pesantren ini. Nah, ini menarik sekali yang terjadi itu ya. Saya mau ceritakan proses yang ada itu ya. Memang sekali lagi ada percakapan, ada diskusi dengan topik tadi itu, yaitu menghilangkan sakit hati antar umat yang lahir oleh sejarah. Tetapi suasana yang ada adalah suasana hanya untuk nginap bersama. Nah, pada waktu menginap bersama itu hari pertama, pada hari yang pertama, meskipun mereka menginap bersama, tidur dalam satu rumah gitu ya di pesantren itu, makan dari satu meja, tempat meletakkan makanan itu ya mejanya sama, makan dari satu meja, minum dari satu meja gitu, dan mereka juga makan dalam satu ruang. Tetapi yang menarik adalah ulama ngumpul dengan ulama, pendeta ngumpul dengan pendeta. Mereka hanya lirik-lirikan begitu, dan hampir-hampir memang tidak ada kontak antara dua pihak, sebut dua pihak ini, antara ulama dan pendeta itu hampir-hampir tidak ada kontak gitu ya. Jadi mereka saling menyendiri di antara kelompok mereka sendiri. Nah, kalaupun mereka bercakap dalam percakapan atau diskusi, yaitu tentang topik tadi menghilangkan sakit hati itu, maka mereka cenderung untuk melontarkan kecurigaan mereka, kecurigaan yang Islam melontarkan kecurigaan tentang kristenisasi, yang Kristen melontarkan kecurigaan tentang islamisasi dan sebagainya ya. Jadi suasananya seperti suasana tegang bermusuhan gitu loh. Mereka berada bersama. Itu hari pertama. Nah, pada hari kedua dalam kebersamaan mereka hidup bersama itu, pada waktu hari kedua itu kemudian mereka mulai saling mendekat. Yang Kristen mendekat, yang Islam mendekat, dan mereka saling bersapa gitu ya. Wong tunggal sebab tunggal satu rumah ya selalu bertemu dengan itu. Bahkan dalam arti tertentu mandi pun juga sama, kamar mandinya sama, harus gantian. Nah, sambil mandi itu ya saling menunggu yang masih sedang mandi misalnya, ya mereka tentu akan bercakap. Sehingga kemudian terjadi kontak antara kedua belah pihak ini. Terjadi saling kontak antara kedua belah pihak, yang Kristen maupun yang Islam itu. Ya. Nah, kalau hari pertama itu kecurigaan itu begitu tinggi, ya, dan kata-kata yang dipakai juga cenderung kata-kata yang sensitif ya, kata-kata sensitif seperti kristenisasi, islamisasi, gerakan menghamili dan sebagainya, kayak begitu itu yang ya. Tetapi pada hari kedua itu mulai suasananya itu mulai cair, mulai menurun, suasana ketegangan itu mulai menurun. Dan akhirnya ini hari kedua aja mereka sudah mulai merasa bahwa sebenarnya prasangka-prasangka itu tidak benar gitu. Prasangka-prasangka tentang kristenisasi, tentang islamisasi itu tidak benar. Itu hanya ada di benak mereka, tapi tidak ada dalam kenyataan yang dihidupi oleh kelompok lain, pihak lain yang dianggap berbeda itu. Yang artinya bagi Islam kemudian menyadari sebenarnya kristenisasi, usaha kristenisasi itu tidak ada. Yang Kristen juga menyadari usaha islamisasi itu tidak ada sebenarnya. Barangkali oleh pihak lain, tetapi tidak-tidaknya oleh kelompok ini itu memang diakui, makin lama makin diakui bahwa tidak ada. Jadi kalau mereka kemudian mempunyai prasangka itu, sedemikian itu dari mana mereka kemudian menyadari bahwa
prasangka itu bersumber dari ketakutan diri sendiri. Kristen takut dengan dirinya sendiri, yang ulama Islam takut dengan dirinya sendiri, kan dengan bayangannya sendiri. Ya, padahal sebenarnya semuanya itu adalah palsu, tidak ada. Itu hanya ilusi, itu hanya gambaran, itu hanya dugaan mereka saja yang sebenarnya tidak ada dalam realitas di antara mereka gitu. Tidak ada sesungguhnya dalam realitas di antara mereka itu. Nah, oleh sebab itu pada hari yang ketiga sebelum mereka pulang, ya, jadi yang saya maksudkan ya, pada hari ketiga itu kan tadi saya menyebutnya 2 hari itu 27 malamnya itu hari kedua, yang siangnya, pagi sampai siangnya itu yang saya sebut pada hari ketiga. Menjelang mereka pulang, menjelang penutupan, itu mereka sudah cair sama sekali. Sudah seperti saudara, sedemikian akrab. Yang ulama dan yang pendeta ini sudah sedemikian akrab, sehingga mereka bisa bercakap secara leluasa, jujur, rendah hati, terbuka, dan pokok percakapannya apapun juga, bahkan yang sensitif pun, tadi itu islamisasi, kristenisasi itu bisa dipercakapkan dengan sangat terbuka, jujur, dan rendah hati. Dan mereka kemudian benar-benar menjadi saudara. Saya ulang kisahnya ya. Tadinya ketika mereka bertemu pertama tidak saling kenal. Bahkan pada jam-jam pertama, hari pertama itu mereka berkelompok. Dan suasananya suasana tegang. Tidak ramah. Karena apa? Karena mereka hidup dalam ilusi masing-masing, dalam gambaran masing-masing, dalam bayangan masing-masing, menuduh pihak lain. Ya. Tetapi pada hari ketiga sebelum mereka pulang, itu mereka sudah cair sama sekali, berubah menjadi saudara. Nah, dan karena itu setelah penutupan itu mereka pulang itu sudah tidak sendiri-sendiri. Ketika mereka pulang itu yang Kristen sama Islam malah bersama-sama. Sama-sama dari mana? Dari Magelang. Oh, kalau begitu kita sama-sama yuk. Nah, mereka kemudian pulang sama-sama. Ini tentu saja yang tidak membawa kendaraan sendiri-sendiri ya. Tapi yang bawa kendaraan sendiri tentu juga sendiri-sendiri gitu. Tapi yang tidak membawa kendaraan sendiri itu kemudian bisa pulang bersama-sama, dan mereka dalam perjalanan juga bercakap macam-macam. Mereka benar-benar menjadi saudara. Dan sejak saat itu meskipun berada di kota yang berbeda-beda, tetapi mereka kemudian sudah menjadi saudara, merasa bahwa saudara kiai yang di Kebumen adalah saudara saya. Dan kalau bertemu mereka bisa membuat lelucon, saling menertawakan, dan bercakap dengan sangat terbuka, sangat bebas begitu ya. Tidak ada lagi ketakutan untuk menyinggung perasaan. Sebab kalaupun itu menyinggung perasaan, segera dilakukan klarifikasi, maksudmu apa toh? Oh begitu. Oh ya, itu mungkin ada di tempat lain tapi tidak pada saya, tidak ada pada kelompok saya atau komunitas saya. Sehingga kemudian dilakukan klarifikasi yang membangun lagi kehidupan yang rukun ramah. Ada juga memang pribadi-pribadi secara pribadi itu memang wataknya keras ya. Dan kalau orang yang berwatak keras kan kalau berbicara juga cenderung menggunakan kata-kata keras. Tapi nggak jadi soal, nggak dirasa itu sebagai cara untuk menghina atau apa. Memang yang dia berbicara begitu tidak dengan maksud untuk menghina atau mendiskreditkan atau tidak begitu. Yang menerima juga ini katanya itu, kata yang dipakai itu keras, tapi maksudnya itu adalah baik.
untuk memperjelas masalah yang begini. Nah, begitulah sobat itu adalah persahabatan, bahkan persaudaraan dari ulama dan pendeta se-Jawa Tengah. Setiap tahun, sejak tahun 2002, itu selalu ada pertemuan, biasanya setahun 2, kadang 3 kali, dan oleh sebab itu kemudian persaudaraan itu makin lama juga makin akrab. Di tahun 2021 ini, kemarin pada tanggal 15-16 itu ada pertemuan sobat di Desa Buntu, Wonosobo. Nah, desa itu sendiri menarik karena di desa itu hidup Islam NU, Islam Muhammadiyah, Katolik, dan ada juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi desa itu sendiri adalah desa yang multi agama. Penduduknya itu berbeda-beda agama, tapi mereka hidup dengan sangat rukun sekali. Nah, sebab itu dipakai juga oleh kami menyebutnya simpul Wonosobo. Jadi setiap kota itu ada simpul, setiap kota atau entah kota besar entah kota kecil itu ada simpul, yaitu komunitas ulama pendeta itu. Nah, simpul Wonosobo kemarin mengundang semua anggota sobat untuk datang ke Wonosobo, dan tempat pertemuannya diselenggarakan di Desa Buntu itu. Ya. Pernah juga dulu diselenggarakan di Purwodadi. Di kota Purwodadi ini pernah menyelenggarakan pertemuan sobat itu. Dan terima kasih dibantu oleh pemerintah, yaitu dengan diberi fasilitas tempat pertemuannya itu di ruang Ciptaloka. Sementara untuk tidur, kebiasaan sobat ini itu juga tidurnya itu tidak tidurnya seperti pesantren itu loh, jadi seadanya. Di pesantren itu juga kalau tidur kan seadanya gitu. Nah, anggota-anggota sobat kalau tidur juga seadanya, tidak mesti di tempat penginapan yang sebut memadai, karena semua dianggap memadai. Nah, ketika di Purwodadi itu kemudian terima kasih karena diberi pinjaman oleh Bapak Icuk Baskoro di rumahnya di Jenglong, menginap di sana, juga di beberapa tempat yang lain. Jadi pernah sobat itu pernah dulu pertemuan di Purwodadi ini. Nah, pada waktu itu juga melakukan kunjungan, yaitu ke pesantren Pelita di Danyang. Terima kasih pada pesantren Pelita di Danyang yang bersedia menerima tamu sobat dari seluruh Jawa Tengah untuk berkunjung ke pesantren itu ya. Kapan Purwodadi akan mengundang lagi atau ketempatan pertemuan sobat ya, saya juga tidak tahu, tapi paling tidak itu juga merupakan kebanggaan kami di Purwodadi bahwa pernah menjadi tuan rumah dari sobat persaudaraan lintas agama dari sebut para tokoh-tokoh atau pemimpin agama di seluruh Jawa Tengah. Ya. Nah, melampaui bertoleransi, toleransi dilampaui, kemanusiaan dilampaui lagi dengan bersaudara model sobat, itu kekuatannya di mana atau cirinya di mana? Bertemu. Kalau ada Kristen dan Islam, pendeta dan kiai atau ulama, mereka mempunyai pandangan atau dugaan negatif tentang agama lain, tentang Kristen mengira Islam secara negatif, itu karena belum pernah ketemu. Kalau ketemu kemudian semua bisa dipercakapkan dan terjadilah
klarifikasi dari semuanya itu. Semuanya bisa dijelaskan dan kemudian terjadi penjelasan dari semuanya itu. Nah, kalau terjadi penjelasan, maka yang disebut paham atau ilusi, kebayangan, dugaan tadi itu runtuh. Itu runtuh, itu hilang. Kemudian kita bisa bersaudara. Maka kekuatannya ada di mana? Persaudaraan demikian ini ada pada bertemu, berjumpa. Nah, dalam perjumpaan itu atau dalam pertemuan itu, maka terjadi percakapan. Nah, percakapan ini dilakukan dengan terbuka, jujur, dan rendah hati. Ya, dilakukan dengan terbuka, jujur, rendah hati. Kalau saya di dalam hati saya ada ganjalan tentang Islamisasi, maka saya bertanya, saya mengemukakan kepada orang Islam, jangan kepada yang lain. Kalau yang lain barangkali kemudian malah semakin keruh pikiran saya, tapi kepada yang Islam. Nah, jawabannya itu pasti kemudian membuat jelas bahwa sebenarnya Islamisasi itu juga tidak ada, misalnya begitu. Demikian juga kalau ada dugaan tentang Kristenisasi, tanyalah kepada yang Kristen secara jujur, rendah hati, dan terbuka. Jawab juga dengan jujur, rendah hati, dan terbuka. Yang bertanya dengan jujur, rendah hati, terbuka, yang menjawab juga jujur, rendah hati, dan terbuka. Dengan demikian, saudara sekalian, semua prasangka, kecurigaan, dugaan, pikiran negatif tentang lian itu akan runtuh dan akan hilang. Karena kalau kita hidup dalam ilusi kita dan selamanya kita masih mempunyai ilusi itu, maka yang kita temui itu sebenarnya bukan orang itu, tetapi ilusi saya tentang orang itu. Jadi kalau saya bertemu dengan orangnya sendiri, bertemu, sekali lagi kuncinya pada bertemu, maka kemudian ilusi saya bisa runtuh, bisa hilang. Itu berarti sebenarnya tidak toleran, ada orang yang tidak toleran, ya. Itu kenapa? Sebenarnya orang yang tidak toleran itu disebabkan oleh salah paham. Ya. Orang itu mempunyai paham yang salah tentang lian atau tentang pihak lain itu. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti tentang yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Belakangan ini ramai di media sosial tentang ada seseorang yang menendang dan kemudian membuang sesajen. Mengapa? Karena salah paham. Dia memahami sesajen dengan pahamnya dia. Ya salah. Karena yang memasang sesajen itu mempunyai paham sendiri. Nah, tapi kalau bertemu dan kemudian meminta penjelasan dengan jujur, rendah hati, dan terbuka, yang mempunyai sesajen atau menyediakan sesajen itu juga menjelaskan secara jujur, rendah hati, dan terbuka. Nah, oke, kalau begitu kita beda. Tapi saya hormati perbedaan itu karena memang kita bersaudara. Saya mempunyai paham tersendiri dan kamu mempunyai paham tersendiri. Nah, paham ini tidak harus sama. Tidak harus kemudian disatukan menjadi sama, dihilangi, dilebur jadi sama. Tidak. Pahammu begitu, paham saya begini. Tapi saya sekarang sudah memahami bahwa kamu begitu. Kamu memahami saya bahwa saya begini. Tidak lagi terjadi salah paham. Nah, jadi dengan bersaudara itu, saudara sekalian, segala hal apapun juga, kalau kita bersaudara, maka kita bisa percakapkan dengan, saya menyebutnya wajar, ya, dipercakapkan dengan wajar. Nah, unsur wajar itu apa? Ya tadi itu saya sebutkan, jujur, rendah hati, dan terbuka tadi itu menjadi wajar karena memang bertemu dengan saudaranya. Ya, nah,
Dengan demikian kita bisa bersaudara dengan siapapun juga, karena memang kita tidak mempunyai salah paham lagi, mempunyai paham yang benar. Bahwa pahammu berbeda dengan paham saya, oke, tetapi bahwa saya memahami secara benar dirimu dan kamu memahami secara benar diri saya, keyakinan saya, kepercayaan saya, iman saya, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kemudian yang dikembangkan itu adalah bersaudara ini, maka sebenarnya akan terjadi seperasaan dan sepenanggungan. Kita kembali kepada prinsip orang desa tadi itu, ya, meskipun berbeda agama, bahkan beda tempat tinggalnya, sobat itu sekali lagi simpulnya ada di seluruh Jawa Tengah, tentu saja berbeda-beda kota, beda, ya, beda, agamanya beda, tempat tinggalnya beda, dan sebagainya, tetapi satu, punya prinsip yang sama sebagai saudara, yaitu ora tega larane apa maneh patine, tidak tega sakitnya apalagi matinya. Oleh sebab itu terus saja menumbuhkan semangat untuk saling membantu, bahkan membela. Membela itu segera menolong supaya jangan sakit apalagi sampai mati tadi itu. Baik, terima kasih.